Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salviana. Saya mahasiswi dari IAIN Palangkaraya, dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tarbiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang hadis hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Kedua, yaitu tentang persaudaraan. Yang ketiga, tentang ikhlas. Yang keempat, tentang akhlak terpuji. Dan kelima, tentang akhlak tercela. Yang keenam, yang terakhir, yaitu tentang larangan menimbun barang kebutuhan pokok. Oke, langsung saja. Yang keenam itu larangan menimbun dan memonopoli. Oke, langsung saja. Yang pertama, yaitu hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah pembenaran keyakinan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seorang mukmin yang baik hendaknya memiliki iman yang kuat, karena dengan iman yang kuat kita dapat mengetahui pengetahuan yang luas, pengertian antara masyarakat berjalan rukun dan ikhlas dalam beramal, sehingga kehidupan kita selalu diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seseorang memiliki iman yang lemah dikarenakan pergaulan secara tidak sehat, tingkat ibadah dan beramal pun berkurang dan berbeda dengan orang yang memiliki amal yang baik. Islam, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu ada 3 SLM yang artinya sin, lim, dan mim. Artinya antara lain damai, suci, patuh, dan taat, tidak pernah membantah. Dalam penelitian agama, kata Islam berarti kepatuhan kepada kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala serta taat kepada hukumnya. Hubungan antara pengertian menurut kata dasar dan pengertian menurut agama erat dan nyata sekali, yaitu hanya dengan kepatuhan kepada kehendak Allah dan tunduk pada hukum-hukumnya seorang dapat mencapai kedamaian yang sesungguhnya dan memperoleh kesucian yang abadi. Ihsan berasal dari huruf alif, ha, sin, dan nun. Di dalam Al-Quran, kata ihsan bersama dengan berbagai kata jadinya disebutkan secara berulang-ulang. Penyebut tersebut terdapat sebanyak 180 kali yang disebutkan tersebar dalam 101 ayat dan pada 36 surah. Oke, langsung saja ke hadisnya, yaitu saya bacakan hadisnya. Hadisu Abi Hurairah tuqala kana Nabi soma barizan yaumalin nasi fa'atahu rajulun faqala mal iman, qala imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa biqatihi wa birusulihi wa tu'mina bil ba'si, qala mal islam, qala islamu an ta'budullaha wa la tusyrik bihi wa tuqima as-salata wa tu'addi zakata mafrudata wa tasuma ramadana, qala mal islam ihsan, qala an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa innahu yaraka, qala mata sa'ah, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili wa sa'akhbiruka an asyrakatiha idza waladati amatu rabbaha wa idza tatawala ru'atul ibilil bahru fil bunya fi khamsin la ya'lamuna illallahu matalanna biyus soma innallah indahu ilmus sa'ah la yatathumma adbara faqala radduhu falam yarau syai'a faqala hadha hibari luja'a yu'allimun nasyadinahum, yang artinya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana untuk kata pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabat, lalu ada seorang datang kepada
Beliau lantas bertanya, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu percaya kepada Allah dan malaikatnya, percaya dengan adanya pertemuan dengannya, dan dengan adanya rasul-rasulnya, dan kamu percaya dengan adanya dari kebangkitan setelah mati. Ia bertanya, apakah Islam? Islam itu? Beliau menjawab, Islam yaitu kamu menyembah pada Allah dan tidak mempersekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ia bertanya, apakah Islam itu? Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka beryakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihat kamu. Ia bertanya, kapan hari kiamat itu? Beliau menjawab, orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Akan tetapi aku akan memberitahu kepada orang tentang tanda-tandanya, yaitu apabila orang yang budak perempuan melahirkan tuannya, apabila pengembala unta dan ternak berlomba-lomba dalam bangunan, dalam 5 hal tidak mengetahui kecuali Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan ayat yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada pun seorang pun yang dapat mengetahui di bumi dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal orang-orang yang bertanya. Itu lantas pergi, lalu beliau bersabda, itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Hadis Rasulullah, Bukhari, Muslim. Yang kedua, tentang persaudaraan. Salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia di muka bumi adalah terjalinnya persaudaraan yang kokoh dan harmonis. Tanpa persaudaraan, kehidupan manusia akan selalu diwarnai pertikaian, pertengkaran, dan perpecahan. Yaitu adapun hadisnya, saya akan bacakan hadisnya. Hadatsana Yahya bin Bukhairi hadatsana Laitsa an qaulin an An-Nabni Syihabi anna Syaliman akhbarahu anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu huma akhbarahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muslimu akha muslimi la yatlimu wa la yuslimu wa man kana fi hajati akhi kanallahu fi hajatihi wa ma faraja an muslimi kurbata farajallahu anhu kurbata min kurbati yaumil qiyamati wa man syatara muslima satarahullah yaumal qiyamah, yang pada artinya telah menciptakan kepada kami, Yahya bin Bukhair telah menciptakan kepada kami Al-Laits dari Ukal dari Ibnu Syihab bahwa saling menggambarkannya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menggambarkannya bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menjaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapapun membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan bantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan dari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis Rasulullah Bukhari 2262. Yang ketiga, tentang ikhlas. Ikhlas berasal dari kata khalasa yang berarti murni, tidak kecampuran, bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran. Sesuatu yang murni artinya bersih tanpa ada campuran, baik yang bersifat materi maupun materi. Sedangkan istilah upaya memurnikan dan mensucikan hati sehingga benar-benar hanya terarah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun hadisnya yaitu an Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa fama kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi
wa ma kanat hijratuhu lidunya yusibhu yusibuha au ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, yang artinya dari Amirullah Mukminin Abu Hafs Umar ibnu Khattab bin Nufail bin Abdul Aziz bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Kab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan ini dengan disertai niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadikan niatnya, maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah itu untuk harta dunia dan hendak diperolehnya, atau untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya atau dikawininya, maka hijrahnya pun kepada seorang yang dimaksud dalam hijrahnya itu muttafaq alaih, diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Bukharib bin Barijbah al-Jufi al-Bukhari, dan Abu Hasani Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Quraisy an-Naisaburi dalam kitab masing-masing yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Yang keempat, akhlak terpuji. Dalam bahasa akhlak terpuji, di sini saya akan mengambil tentang jujur, yaitu dalam bahasa Arab jujur merupakan terjemahan dari kata sidik yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujuran merupakan induk dan sifat-sifat terpuji. Mahmudah, jujur juga disebut dengan benar, memberikan sesuatu yang benar atau sesuai dengan kenyataan. Adapun hadisnya yaitu an Abi Umamah Talbahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna jami'un baitin fi rabdi jannahi liman taraka lima ra'a wa in kana muhiqqa, wa bi ba'atin fi wasati jannati liman taraka kadhib, wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'la jannati liman hasanu khuluqah, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih, yang artinya Abu Umamah al-Bukhili radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, dan menjamin suatu rumah dan bagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekertinya. Hadis Rasulullah Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ini menerangkan 3 perilaku penting yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah bagi orang yang memilikinya. Ini tentu saja ketiga perilaku ini harus diiringi berbagai kewajiban lainnya yang telah ditentukan Islam. Ketiga perilaku tersebut adalah orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, dan orang yang baik budi pekertinya. Kemudian yang kelima, yaitu akhlak tercela. Di antara ajaran Islam dalam bermuamalah dengan manusia adalah agar selalu berprasangka baik kepada orang lain. Hal ini termasuk akhlak yang mulia sekali, karena dengan kita berprasangka baik kepada orang lain, maka kita akan menjaga diri dari mencari-cari keburukan dan kesalahannya, juga menjaga diri dari membicarakan aibnya, serta tidak menuduhnya dengan tuduhan dusta, hingga akan memberikan efek ketenangan dan keamanan bagi hati, serta menghindarkan timbulnya kebencian. Adapun hadisnya yaitu hadisu Abi Hurairah tarada anna Rasulullah sama qala iyyakum wad-doni fa inna dhanna tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ihwanan aqdabu
hadisi wala tahassasu wala tajassasu wala tanajasu wala tahasadu wala, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, berhati-hatilah kalian dari buruk sangka, sebab buruk sangka itu berdusta, dosa, cerita berita. Jangan menyelidiki, jangan semata-matai atau mengamati kesalahan orang lain. Jangan tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain. Jangan hasut menghasut, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah itu bersaudara. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam 78 kitab Al-Adab. Kemudian yang 6, yang terakhir, yaitu larangan menimbun dan memonopoli. Menimbun dan monopoli itu adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual berikannya kepada orang lain, sehingga mengakibatkan melonjakkan harga pasar secara drastis karena disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sedangkan masyarakat memerlukan produk, manfaat atau jasa tersebut. Adapun hadisnya yaitu an Ma'mar bin Abdi Allahi radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati, rawahu Muslim, yang pada artinya dari Muammar bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah orang yang menimbun barang melainkan ia berdosa, karena Sahih Muslim hadis nomor 3013. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.